Syahdan bersinarlah semesta alam, emas pusaka berantaikan permata, dengan bismillah sebermula kalam, azas pembuka serangkaian acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Bapak dan Ibu, hadirin tuan dan puan yang kami hormati, bersyukur kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasih dan sayangnya tiada pernah terbilang. Diberikan kita titian untuk menyeberang, diberikan tali untuk berpegang. Tuhan yang memberikan rahmat malam dan siang, diberikan kita kesempatan serta waktu yang luang. Salawat dan salam kata melantun kepada baginda Muhammad Nabi yang santun. Semoga kelak syafaatnya akan turun di kala masa la yanfa'u malun wala banun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga terlimpah, tercurah pelandanya kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan kita pada hari ini, webinar disseminasi laporan ekonomi dan keuangan syariah 2019 dan indeks literasi. Pada hari ini, Kamis 17 September 2020 Masehi, bertepatan dengan 29 Muharram 1442 Hijriah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengawali pertemuan kita ini, mari bersama kita aminkan doa yang akan dipandu oleh Ustadz Dr. Haji Muhammad Fahri MA. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkah rahmat, taufik, hidayah dan ma'unah-Mu, pada hari ini Kamis 17 September 2020, kami berhimpun di majelis webinar ini dengan mengangkat tema Diseminasi Laporan Ekonomi Syariah 2019 dan Indeks Literasi. Ridhoi dan berkatilah kegiatan dan pertemuan kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Rasyid, Tuhan yang Maha menguasai kecerdasan. Curahkanlah kepada kami kecerdasan dan bimbinglah kami untuk dapat menjadikan hasil rapat dan diskusi kami ini sebagai bahan untuk penyusunan program pembangunan ekonomi syariah, khususnya di negeri kami, ya Mujibas Sa'ilin. Jadikanlah kegiatan ini sebagai momentum bagi Bank Indonesia untuk semakin menguatkan pengelolaan uang yang efektif dan efisien, perluasan terhadap pengembangan ekonomi syariah, infrastruktur pembayaran yang handal dan aman. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai pemicu dalam menumbuh kembangkan industri produk halal, pengembangan industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. Ya Allah, ya Razzaq, Tuhan yang Maha Pemberi rezeki, bukakanlah rezeki kami dan bangsa kami, ya Allah. Jika rezeki tersebut di langit, turunkanlah. Jika rezeki itu di dalam bumi, maka keluarkanlah. Jika rezeki tersebut di dalam air, maka munculkanlah. Jika rezeki tersebut jauh, maka dekatkanlah. Jika rezeki tersebut sedikit, maka perbanyaklah, ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin. Jadikanlah kepada kami yang Kau berikan rezeki memiliki sifat kedermawanan sehingga kami peduli dengan sesama. Ya Allah, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, curahkanlah kepada kami sifat jujur dalam berbicara, amanah dalam menunaikan tugas, cerdas dan visioner dalam melahirkan program, transparan dalam mengambil kebijakan, dan akuntabel dalam setiap tindakan.
Jadikan kami sebagai pekerja keras, cerdas, dan ikhlas, sehingga dapat membawa bangsa dan negara kami cemerlang, gemilang, dan terbilang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pejuang bangsa kami, dosa hamba-Mu yang senantiasa menghambakan diri kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Tuhan mengail ikan, pancing jangan Tuhan langkahi. Doa telah kita aminkan, semoga ridho ilahi Robbi. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dalam kegiatan webinar diseminasi laporan ekonomi dan keuangan syariah 2019 dan indeks literasi ini, kita akan mendengarkan keynote speech dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Bapak Desimus. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan Koordinator Wilayah Sumatera, Bapak Wiwi Sisto Widayat. Yang kami hormati Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Pak Wahyu Purnama. Bapak Ibu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-Sumatera atau yang mewakili, para narasumber dan moderator webinar, Bapak Profesor Dr. Zulhelmi dari Universitas Islam Riau, Ibu Dr. Jardin Ahusman, Deputi Direktur dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, para tamu undangan se-Sumatera, dan Bapak Ibu pemirsa yang mengikuti kegiatan ini melalui platform digital. Membeli songket di senapelan, berteduh sejenak mengelap peluh. Selamat bergabung handai taulan di webinar FESHAR Sumatera 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul secara virtual pada sore ini dalam suasana yang baik untuk mengikuti kegiatan webinar mengenai diseminasi laporan ekonomi dan indeks literasi syariah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Festival Ekonomi Syariah atau yang disingkat FESHAR Sumatera ini merupakan event tahunan yang diselenggarakan secara bergiliran antar provinsi yang ada di Sumatera. Yang pada tahun ini yang menjadi tuan rumahnya adalah Provinsi Sumatera Barat. Biasanya kegiatan ini dilakukan secara offline, namun karena kondisi COVID-19, maka pelaksanaan FESHAR kali ini dilakukan secara virtual. Dapat kami sampaikan juga, di Provinsi Riau, kami baru saja melaksanakan kegiatan Riau Syariah Week 2020 dari tanggal 24 sampai 30 Agustus 2020 sebagai bagian dari kegiatan Road to FESHAR Sumatera ini. Dalam kegiatan tersebut telah kami jaring talenta-talenta terbaik dari Provinsi Riau di bidang lembaga Ziswaf terbaik, wirausaha muda syariah, kesenian tari daerah Islami, akapela nasyid, kreasi busana menggunakan kain daerah khas, dan kreasi hijab untuk kemudian dipertandingkan di tingkat Sumatera. Pelaksanaan FESHAR Sumatera 2020 ini merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan ISEF atau singkatan dari Indonesia Syariah Economic Festival di tingkat nasional dan internasional dengan visi untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus utama kebijakan nasional dan internasional dan menjadikan Indonesia sebagai referensi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, tentang acara.
Kegiatan Feshare tahun 2020 telah dilaksanakan mulai tanggal 14 September yang lalu sampai dengan 20 September nanti dengan mengusung tema penguatan konektivitas ekonomi syariah sebagai pendorong ekonomi regional. Tema tersebut bertujuan mendiskusikan potensi, perkembangan, dan tantangan serta model bisnis linkage yang dapat diterapkan dalam mendorong regional Sumatera sebagai Islamic Economic Hub. Rangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Feshare Sumatera tahun 2020 ini antara lain Syariah Economic Forum yang terdiri dari webinar seperti yang kita laksanakan sore ini dan workshop serta Syariah Economic Fair yang terdiri dari virtual expo yang menampilkan UMKM unggulan di bidang fashion, food, integrated farming, pondok pesantren, dan renewable energy. Selain itu akan diselenggarakan pula tablik akbar, talk show, dan berbagai macam perlombaan. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai rangkaian kegiatan Feshare ini dapat diakses melalui www.fesharesumatra.com. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, latar belakang pangsa pasar syariah yang besar dan terus bertumbuh di Indonesia, khususnya di Riau, adalah peluang yang menjanjikan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu motor penggerak perekonomian dan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif, berkelanjutan, dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa bersertifikat halal yang terus meningkat dan bertambahnya global player dalam memasok rantai nilai halal dunia atau Global Halal Value Chain membuat ekonomi syariah menjadi penting. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah dalam negeri tidak boleh berhenti hanya pada posisi kita sebagai konsumen utama dalam rantai nilai halal dunia tersebut. Kita harus memperluas, meningkatkan penetrasi produk-produk domestik kita ke pasar internasional. Apalagi di tengah pandemi dan kondisi ekonomi saat ini, perlu dukungan yang kuat dan motivasi, serta wadah bagi pelaku pesantren, lembaga Ziswaf, UMKM, dan pekerja ekonomi kreatif, agar mampu naik kelas dari pasar lokal ke pasar domestik, bahkan pasar internasional, dengan berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama sore ini saksikan dan dengarkan bagaimana sebenarnya potensi dan posisi kita saat ini, baik di tingkat global, nasional maupun domestik, lokal di Riau, melalui webinar, diseminasi laporan ekonomi dan indeks literasi syariah. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan insight kepada kita semua. Dan kepada penonton yang menyaksikan secara virtual, selamat mengikuti rangkaian acara Feshare Sumatera tahun 2020 ini. Keterata buluh memanen ikan, singgah ke rumah kerabat untuk silaturahmi. Feshare Sumatera 2020 telah kita gulirkan. Insya Allah akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Tuan dan Puan yang kami hormati, demikian tadi telah kita dengarkan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan beberapa orang pembicara yang telah tergabung bersama kita di aplikasi virtual ini dan akan dipimpin oleh moderator kita, Bapak Teguh Setiadi. Bapak Teguh Setiadi beralamat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. Bapak dan Ibu bisa menghubungi beliau melalui email t_setiadi@bi.go.id. Kami ulang kembali, t_setiadi@bi.go.id. Pendidikan Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1991, kemudian Magister Ekonomi Williams College USA 2000,
Kemudian pengalaman kerja di Bank Indonesia pada tahun 1995 hingga 1999 merupakan staf kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2000 hingga 2006 peneliti ekonomi junior Departemen Pengelolaan Moneter. Kemudian 2006 hingga 2010 analis media Departemen Pengelolaan Moneter. 2010 hingga 2014, analis media Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. 2014 hingga 2017, analis ekonomis senior Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Kemudian 2017 hingga 2019, Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Dan 2019 hingga sekarang, beliau menjabat sebagai Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. Untuk itu Bapak dan Ibu, pada petang ini kita akan menimba ilmu dari berbagai narasumber akan dipimpin oleh beliau moderator kita, Bapak Teguh Setiadi. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri waddin. Assalatu wassalamu ala musafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Bapak Wiwi Sisto Widayat, seluruh Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-Sumatera, kemudian yang kami hormati pula para narasumber, Ibu Dr. Jardin Usman, dan Profesor Dr. Zuhelmi dari Universitas Islam Riau. Bapak dan Ibu sekalian terhormat, seperti kita ketahui, bahwa ekonomi syariah dalam beberapa tahun kebelakang, khususnya di Indonesia, telah mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Dari data Global Islamic Finance Report, Indonesia menempati peringkat 1, itu merupakan peningkatan prestasi dari peringkat 6 pada tahun 2018. Kemudian dari sisi bisnis-bisnis, yang berkaitan dengan halal, Indonesia telah menempati peringkat kelima di dalam report yang dikeluarkan oleh Global Islamic Economy Report tahun 2019-2020. Nah, ini merupakan peningkatan posisi dari periode sebelumnya. Selain itu, di Top FD Market 2019, Indonesia menempati posisi peringkat 4 dari posisi peringkat ke-10 pada tahun 2018. Selain itu kita juga mengenal ada beberapa indeks yang terkait dengan syariah, antara lain adalah indeks inklusi keuangan syariah, kemudian ada indeks literasi keuangan syariah nasional, dan pada Maret 2019 Bank Indonesia juga mengeluarkan indeks ekonomi keuangan syariah. Nah, dalam kesempatan ini akan dibahas lebih jauh oleh para narasumber apakah indeks dari terutama yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, indeks ekonomi syariah tahun 2019 Maret yang mencapai 16,3%. Nah, kemudian di satu sisi juga nanti akan diperdalam oleh Profesor Zuhelmi yang akan membahas lebih dalam mengenai ekonomi syariah, khususnya mungkin untuk Provinsi Riau. Namun sebelum itu, izinkan kami membacakan kurikulum vitae dari para narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama dari Profesor Zuhelmi. Profesor, Associate Profesor Dr. Zuhelmi, SE, MSI, AKCA, ACPA adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Riwayat pendidikan beliau, sarjana akuntansi, STIE KPN Yogyakarta tahun 97, kemudian Magister Sains in Accounting di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta tahun 2004, S3 Dr. Philosophy in Islamic Finance Accounting 2012 dari University of Malaya di
Kuala Lumpur. Kemudian dari narasumber kita yang berikutnya adalah Ibu Jardin Husman. Riwayat pendidikan beliau PhD in Economics di University of Warwick, United Kingdom dari Oktober 2010 sampai Februari 2015, MSc in Economics di University of Birmingham, United Kingdom tahun Oktober tahun 2002 sampai September 2004. Kemudian sarjana di ITB dari Agustus 1993 sampai Oktober 1997. Sementara pengalaman kerja beliau, saat ini beliau berada sebagai Technical Committee di Islamic Finance Service Board IFSB dari tahun Juli 2018 sampai sekarang. Dan juga beliau sebagai Senior Economist di Departemen Ekonomi Keuangan Syariah dari April 2016 sampai sekarang. Pada Mei 2015 sampai Maret 2016, beliau menjabat sebagai ekonomis di Departemen Kebijakan dan Ekonomi Moneter. Kemudian sebelumnya di September 2004 sampai Juni 2007, beliau menjabat sebagai asisten ekonomis di Direktorat Kebijakan Ekonomi Moneter. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk menyingkat waktu. Kesempatan pertama akan kami berikan kepada Ibu Jardin Husman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Teguh Setiadi, Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wiwi Sisto Hidayat, Kepala Kantor Koordinator Sumatera di BI Sumatera Utara, Bapak Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di wilayah Sumatera, Bapak Profesor Dr. Zulhelmi, Universitas Islam Riau, Bapak Ibu undangan, para hadirin, peserta webinar yang dirahmati Allah. Saya sangat bersyukur, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Departemen Ekonomi Syariah. Dalam kesempatan ini, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator, kami akan melakukan sosialisasi, diskusi maupun diseminasi terkait laporan ekonomi dan keuangan syariah yang telah disusun pada tahun 2019 untuk tahun 2019 yang di dalamnya ada terkait indeks literasi ekonomi syariah yang pertama kali disusun oleh Bank Indonesia. Sebelumnya sudah ada beberapa indeks lain seperti indeks keuangan inklusi keuangan syariah oleh OJK dan indeks lainnya. Mohon izin saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, pada bulan Mei 2020 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei, kami di Bank Indonesia meluncurkan laporan ekonomi dan keuangan syariah untuk tahun 2019. Latar belakang dari penyusunan laporan tersebut ialah merupakan salah satu upaya Bank Indonesia dalam menyampaikan informasi tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan juga bertujuan untuk menjadi alat untuk evaluasi dan perumusan kebijakan di area ekonomi dan keuangan syariah.
Ini ada salah satu filosofi cover, dapat dilihat di website kami. Dan laporan itu sendiri terdiri dari 4 bab dan 2 suplemen, yaitu ada bab terkait ekonomi syariah, bab terkait program ekonomi syariah itu sendiri, kemudian keuangan syariah, dan yang terakhir bab terkait edukasi, sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah. Di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang apa tujuan untuk sosialisasi dan edukasi, yaitu untuk peningkatan indeks literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya mohon izin langsung masuk ke sekilas ke apa sih yang isinya dari bab 1 itu sendiri. Di bab 1 ini dijelaskan tentang kebijakan nasional maupun kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung kebijakan nasional untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kami melihat para pimpinan di Bank Indonesia maupun pimpinan di Republik ini melihat bahwa Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar dan dapat diwujudkan suatu visi untuk menjadikan ekonomi Indonesia ini menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Ekonomi dan keuangan syariah dilihat sebagai dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru untuk perkembangan ekonomi nasional. Dan untuk itu diperlukan transformasi dari sektor-sektor yang ada di ekonomi dan syariah. Salah satunya melalui tadi Bapak Desimus di dalam keynote speech-nya sudah menyatakan bahwa Indonesia itu perlu mengembangkan rantai nilai halal menjadi bagian dari global halal value chain di dunia. Nah, sebetulnya kebijakan pengembangan ekonomi dan syariah itu sendiri merupakan kebijakan yang bersifat komprehensif. Dalam hal ini di dalam laporan kami juga telah menuangkan blueprint kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang telah diluncurkan oleh Bank Indonesia, dimiliki oleh Bank Indonesia pada tahun 2017 yang lalu. Di sana kami jelaskan bahwa blueprint kerangka pengembangan itu sendiri terdiri dari 3 pilar utama. Pilar pertama itu pemberdayaan ekonomi syariah, pilar kedua pendalaman pasar keuangan syariah, dan pilar ketiga tidak kalah pentingnya tentang penguatan riset, assessment, dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan literasi masyarakat di ekonomi dan keuangan syariah. Ketiga pilar ini saling terkait dan ditujukan untuk mencapai visi, mendukung terwujudnya Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Merupakan dukungan utama atau bekerja sama dalam bauran kebijakan di nasional untuk mendukung mewujudkan visi yang sama. Ketiga pilar ini di dalam laporan juga dijelaskan bahwa saling terkait. Ekonomi syariah itu secara prinsip tidak bisa terpisah dengan keuangan syariah dan begitu juga sebaliknya. Untuk itu, untuk mengembangkan ekonomi syariah dibutuhkan penguatan keuangan syariah. Dan sebaliknya, keuangan syariah sendiri tidak bisa berkembang, industri keuangan syariah tidak bisa maju kalau ekonomi syariah di sektor realnya juga tidak berkembang. Untuk itu, pilar 1 dan pilar 2 saling terkait. Dan pilar 1 dan pilar 2 ini pun harus didukung oleh pilar ketiga, yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan literasi masyarakat agar bisa berperan aktif mengembangkan pilar 1 dan pilar 2 itu sendiri. Nah, di pilar 1 tadi Pak Desimus di dalam keynote speech-nya juga sudah menyinggung tentang rantai nilai halal atau halal value chain. Utamanya kebijakan ekonomi dan keuangan syariah itu ditujukan untuk mengembangkan ekosistem halal value chain itu sendiri.
Apa yang dimaksud dengan ekosistem halal value chain atau ekosistem rantai nilai halal, yaitu pengembangan secara komprehensif terhadap semua faktor yang ada di dalam rantai nilai halal tersebut. Dimulai dari komponennya, komponen dari mulai input, produksi, distribusi, pemasaran, sampai ke tangan konsumen. Begitu juga dari fasilitas pokok yang memang dibutuhkan dalam rantai produksi itu sendiri, dan infrastruktur pendukung seperti misalnya regulasi, sumber daya insani, faktor kelembagaan atau tata kelola, dan pastinya riset dan edukasi. Tidak kalah pentingnya, salah satu fasilitas pokok tentunya adalah sumber pembiayaannya. Nah, disinilah saling dapat dilihat bahwa memang pengembangan ekonomi syariah tidak bisa dipisahkan dari pengembangan keuangan syariah sebagai komponen utama pendukungnya. Di sini dapat dilihat bahwa dalam mengembangkan pilar 1 dan pilar 2 bersifat saling terkait dalam suatu ekosistem, di mana pilar 2 atau dari sisi keuangan syariah itu juga tidak dipisahkan peran dana sosial syariah untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah itu sendiri, tentunya dengan mengikuti prinsip-prinsip penyaluran yang sudah terdapat dalam Al-Quran dan hadis maupun ijma para ulama. Nah, di laporan itu tersendiri juga dijelaskan tentang kondisi tumbuh kembangnya ekonomi syariah global. Tadi Pak moderator juga sudah menyinggung bahwa ada global Islamic economy. Di sana ada namanya yang telah disusun tentang Global Islamic Economy Indicator yang mengukur bagaimana kinerja ekonomi syariah di beberapa negara. Nah, pada grafik ketiga, ini mungkin tidak bisa terlalu jelas terlihat. Pada intinya, ekonomi syariah Indonesia itu sangat potensial, memiliki potensi yang sangat besar, tapi khususnya masih sebagai target pasar dari para produsen di sana. Inilah yang membuat pemerintah dan juga Bank Indonesia ingin mengembangkan Indonesia sebagai pelakunya, berperan aktif bukan hanya sebagai target pasar, tapi juga sebagai produsen untuk mendukung daya tahan dan perkembangan ekonomi nasional. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab kedua, mohon izin. Di bab kedua itu sendiri, dalam laporan dijelaskan tentang perkembangan sektor real ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh sektor-sektor utama, yaitu tadi sektor pertanian, makanan dan minuman halal di industri pengolahan, maupun fashion muslim dan pariwisata ramah muslim. Bukan ekonomi syariah tidak terbatas kepada 4 sektor itu saja, tapi dalam hal ini 4 sektor itu memiliki kompetensi daya saing yang paling besar, sehingga pengembangan diutamakan pada awalnya di keempat sektor utama ini terlebih dahulu. Dalam laporan juga dijelaskan bagaimana perkembangan kinerja keempat sektor tersebut selama tahun 2019. Di sini dapat dilihat bahwa pada tahun 2019, sektor fashion muslim memperlihatkan potensi yang sangat besar dan pertumbuhan yang sangat besar di nasional. Dan diikuti oleh sektor makanan halal, pertanian, dan tidak kalah sektor pariwisata ramah muslim. Ini perkembangan di tahun 2019 memperlihatkan bahwa Indonesia sebagai negara penduduk muslim terbesar dan di dalam negara anggota OIC sendiri memiliki nilai
ekonomi dalam hal ini diukur dalam PDB atau GDP, itu juga memiliki nilai yang paling tinggi. Itu memperlihatkan potensi pasar Indonesia yang sangat besar, terutama di sini diwakili dari, kalau untuk ekonomi syariah diwakili oleh 4 sektor utama ini. Nah, di dalam laporan itu sendiri tidak hanya berisikan tentang perkembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional, tapi juga dijelaskan beberapa program atau pilot program model bisnis yang dimiliki atau dikembangkan di Bank Indonesia di pusat maupun di daerah. Beberapa model bisnis yang sudah jalan dilakukan secara piloting untuk kemudian dapat direplikasi, diperbanyak ke daerah-daerah. Tentunya seperti di Sumatera Barat memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan ekonomi syariahnya. Dalam hal ini, di dalam laporan, ini salah satu contohnya saja model bisnis yang kami kembangkan. Ini di sektor pertanian, khususnya sektor perikanan, untuk produksi udang faname. Tadi mungkin saya mohon maaf agak terlewatkan bahwa dalam ekosistem rantai value chain tadi, rantai nilai halal, tidak saja mengedepankan proses produksinya, tapi juga pelaku usahanya. Pelaku usahanya itu dimulai dari yang usaha mikro, kecil, menengah, termasuk di dalamnya unit usaha atau unit ekonomi yang dikelola oleh pesantren yang bermitra, kemudian bekerja sama bermitra dengan sampai ke usaha skala besar maupun industri. Di model bisnis ini sebagai contoh ada kemitraan yang diangkat kebetulan dari salah satu pesantren yang menjadi mitra dengan usaha syariah yang berkembang di dalam hal ini di area Jakarta. Ini hanya sebagai salah satu program atau contoh model bisnis yang dapat dikembangkan, memperlihatkan bagaimana pengembangan ekonomi syariah itu berdasarkan kemitraan yang dilakukan dengan pengembangan kapasitas, mulai dari beberapa lini produksinya, dari input, produksi, juga sampai ke tangan konsumer, tidak juga meliputi distribusinya atau logistiknya, yang kemudian dikembangkan sampai disambungkan dengan target pasarnya, baik lokal maupun dalam hal ini juga target ekspor. Di bagian bawah itu kami juga sebagai salah satu contoh bahwa sektor perikanan dalam hal ini produknya udang itu juga bisa diperkuat dengan teknologi digital dalam hal ini Internet of Things yang bisa men-tracking data-data untuk mendukung dan menjamin kehalalan faktor kesesuaian syariah dimulai dari input sampai ke tangan konsumer. Jadi ini hanya salah satu model bisnis yang bisa direplikasi dan dikembangkan, hanya salah satu contohnya saja. Itu terada dalam laporan yang telah kami susun di bagian 2. Dan sekarang kita masuk ke bab 3 untuk mempersingkat waktu dari sisi keuangan syariahnya sendiri. Di dalam bab 3 ini dijelaskan tentang perkembangan industri keuangan syariah secara umum, tidak masuk ke dalam setiap sektornya, tapi hanya secara umum, tapi juga akan masuk ke dalam sektor, mencakup sektor keuangan sosial. Dalam hal ini perkembangan dari dana-dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dapat dikumpulkan di perekonomian nasional. Nah, yang kami dapati bahwa dukungan keuangan syariah secara umum meskipun sudah sangat kuat dan terus berkembang, namun masih ada gap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi syariah. Nah, untuk itu perlu dikembangkan kembali beberapa model bisnis untuk mendukung perkembangan ekonomi, kebutuhan sektor real untuk dapat difasilitasi oleh sumber pembiayaan dari keuangan syariah, baik yang bersifat komersil
maupun yang yang berasal dari dana sosial yang dikembangkan secara produktif. Di dalam laporan juga dijelaskan bagaimana tumbuh kembangnya sektor keuangan dan juga bagaimana kinerja atau efektivitas dari kebijakan moneter syariah maupun pelaksanaan kebijakan makroprudensial syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia di tahun 2019. Di samping itu juga dijelaskan di dalam laporan bagaimana peran keuangan sosial syariah dalam perekonomian di Indonesia. Dalam hal ini kami telah berkonsultasi dan berdiskusi bersama Dewan Syariah Nasional bahwa potensi zakat, infak, sedekah dan wakaf itu sangat besar dalam untuk mendukung perekonomian nasional, tentunya tetap dengan mengedepankan prinsip-prinsip penyalurannya yang telah digariskan secara syariah, baik dari sisi produksi maupun untuk konsumsi, utamanya dari dana zakat. Dan di dalam laporan juga dijelaskan bagaimana perkembangan dana keuangan sosial syariah itu sendiri, baik dari pengumpulan dana zakat nasional, kami bekerja sama dengan Basnas tentunya, data-data di sini diperoleh dari kerjasama dengan mitra dan stakeholder terkait. Salah satunya juga di dalam laporan juga dipaparkan tentang program yang instrumen mengintegrasikan antara keuangan sosial dengan keuangan komersial. Dalam hal ini di laporan diangkat penjelasan tentang program yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bekerjasama dengan dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), didukung oleh Bank Indonesia dalam mengembangkan program Tes Wakaf Link Sukuk, yang intinya pengumpulan dana wakaf tunai yang ditempatkan ditempatkan oleh nazir di dalam sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah, digunakan untuk kepentingan sosial, pembangunan fasilitas publik, yang nanti hasilnya disalurkan untuk mauquf alaih atau kemanfaatan bagi masyarakat luas. Nah, dana wakaf itu sendiri seperti penggunaannya tidak boleh berkurang, dan dana wakaf ini juga dapat menjadi dana wakaf temporer yang akan bisa dikembalikan atau diambil lagi oleh wakif sebagai pemberi wakaf. Ini semua ada di dalam laporan yang kami susun. Selanjutnya, di bagian terakhir atau di bagian 4 itu dijelaskan bagaimana program-program maupun perkembangan edukasi sosialisasi ekonomi syariah yang bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat, pemahaman masyarakat terhadap konsep dan prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah. Semakin tinggi literasi para pelaku ekonomi dan keuangan syariah, dalam hal ini masyarakat luas, akan semakin besar peluang Indonesia untuk menjadi pemain aktif dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah. Dan tentunya berdasarkan prinsip ekonomi syariah yang bersifat inklusif, akan mendukung pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional. Hal inilah yang menjadi arti penting mengapa literasi masyarakat itu selalu merupakan hal utama dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dari sisi sosialisasi seperti yang telah dilakukan sekarang, kita melakukan festival ekonomi syariah dalam hal ini di regional Sumatera, dan nantinya akan puncaknya dalam penyelenggaraan Indonesia Syariah Economic Forum atau ISEF. Kedua event besar ini memegang peranan penting untuk meningkatkan literasi masyarakat, pemahaman masyarakat, dan juga mengundang masyarakat luas untuk berkontribusi aktif, berpartisipasi dalam program-program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Di dalam laporan juga dijelaskan bahwa implementasi
edukasi dan sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah dapat bersifat formal maupun non-formal, yang dari sisi formalnya itu melalui sekolah-sekolah formal, pendidikan dari mulai dasar, menengah, dan tinggi secara formal, yang non-formalnya melalui penyelenggaraan sosialisasi masyarakat seperti yang dilakukan di Fesyar dan ISER. Dalam laporan juga dijelaskan program-program apa saja yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan stakeholder terkait. Dan juga ada beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat, dipaparkan di dalam laporan. Dan salah satunya juga menjelaskan capaian atau apa saja yang telah dilakukan di dalam penyelenggaraan Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF yang sudah dilaksanakan dari tahun 2014, yang pada tahun ini akan merupakan penyelenggaraan yang ke-7. Di dalam laporan juga dijelaskan bagaimana evolusi atau kegiatan yang sudah dilaksanakan di cakupan regional, bahwa Fesyar itu sudah dilaksanakan dari tahun 2017 di 3 wilayah regional, Sumatera, Jawa, dan Indonesia bagian timur atau KTI. Di dalam laporan juga dijelaskan di mana saja telah dilakukan, seperti misalnya pada tahun 2019, Fesyar Sumatera itu lokasinya di Palembang. Tentunya pada tahun 2019 dan sebelumnya, seperti tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Desimus, dilakukan secara fisik. Namun pada tahun ini dengan perkembangan yang telah terjadi, kita melakukan secara virtual. Tentunya dengan dukungan teknologi digital, hal sosialisasi dan edukasi akan terus dapat berlangsung tanpa tanpa halangan yang berarti, walaupun dengan segala penyesuaian yang harus dilakukan. Di dalam laporan juga dijelaskan bagaimana peran Indonesia berperan aktif dalam fora-fora internasional yang tentunya dibutuhkan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Nah, kita masuk untuk dalam penjelasan apakah itu literasi ekonomi syariah. Ini merupakan salah satu bagian yang kami jelaskan di dalam laporan kami, bahwa literasi ekonomi syariah itu survei pertamanya dilakukan di tahun 2019 oleh Bank Indonesia. Nah, survei ini dilakukan di 13 provinsi di seluruh wilayah Indonesia, yaitu itu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Ada alasan-alasan tertentu kenapa kita dalam hal ini memilih 3 provinsi tersebut, karena dengan 13 provinsi tersebut, itu sudah mewakili 80% dari seluruh, dalam hal ini kami survei hanya dilakukan untuk penduduk Indonesia yang beragama Islam atau Muslim, untuk memahami seberapa jauh pemahaman terhadap konsep ekonomi dan keuangan syariah. Di dalam survei itu ditanyakan berbagai aspek, di sini dapat dilihat, dan cakupan-cakupannya yang cukup luas untuk benar-benar memetakan dan memahami bagaimana pemahaman, pengetahuan masyarakat luas terhadap konsep ekonomi dan keuangan syariah. Tidak hanya untuk lembaga keuangannya, dalam hal ini lembaga keuangan sosialnya, tapi juga terhadap produk-produk dan jasa industri halal. Nah, dari survei literasi yang dilakukan, didapatkan bahwa 16,3% dari responden yang dianggap sudah mewakili sampel itu memiliki pemahaman well literate atau pemahaman yang sangat baik. Dari sini dapat terlihat bahwa
masih perlu dilakukan berbagai proses, berbagai program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah, apalagi kalau kita ingin mewujudkan dan membangun ekonomi syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru di ekonomi untuk regional maupun nasional. Pasti dibutuhkan pemahaman yang lebih tinggi lagi. Survei ini akan dilakukan setiap 2 tahun, setiap 3 tahun untuk evaluasinya, dan ini merupakan survei pertama yang untuk memetakan atau melihat bagaimana pemahaman masyarakat secara umum. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jadin Husman yang telah menyampaikan meskipun secara singkat laporan ekonomi syariah dan literasi keuangan syariah. Mungkin langsung aja ya kita menginjak ke narasumber yang berikutnya, yaitu Bapak Asosiat Profesor Dr. Zulhelmi untuk menyampaikan pemikiran ataupun paparannya. Nanti setelah Pak Zulhelmi baru kita adakan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Profesor Dr. Zulhelmi, waktu kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Pak Teguh atas waktunya diberikan. Alhamdulillah wa syukurillah pada sore hari ini kita mengadakan webinar yang seolah diberkahi Allah SWT. Salam dan salam tidak pula disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tidak memperpanjang waktu, saya langsung share saja atas masukan atau tambahan dari sisi bagaimana dari pandangan dari sisi perguruan tinggi ya, atau dari sisi keilmuan. Saya melihat dari sisi langsung kepada dari sisi ini ya, dari awal. Ini penting bagi kita semua, bagi yang hadir di sini, bahwa kita sebagai orang beriman ini penting ini sebagai awal, bahwa di dalam surah Al-Baqarah 28 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya allazina amanu taqullaha wa zaru baqiyan riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Ya, jika kamu orang beriman. Jadi ini merupakan dasar kita berpikir, kenapa mungkin hari ini tadi bicara literasi yang mungkin masih belum menggembirakan ya, baru 16,3 sekian persen. Yang seharusnya kita bicara Indonesia ini kan mayoritas Muslim. Kalau kita bicara secara rasionalitas harusnya mungkin melebihi itu ya, bisa jadilah katakanlah 40%, 50%. Tapi kenyataan yang kita hadapi hari ini ya itu menjadi masalah kita bersama, kenapa masih 16,3%. Jadi ini merupakan PR bersama. Nah, saya langsung menyoroti tentang yang disampaikan oleh pemakaran sebelumnya, tentang tadi ada 4 prioritas penguatan program 2019-2020. Nah, ini yang penting, menurut saya ini yang penting menjadi apa kita, karena kan program 2019-2020 ini kan hampir berakhir ya, berarti kan hampir berakhir 2020, tinggal berapa bulan lagi ya. Sekarang di bulan September, Oktober, November, Desember. Nah, jadi kalau kita lihat dari pemaparan oleh Ibu Jardin tadi, itu sudah luar biasa penyampaiannya, tapi tentu banyak catatan yang harus kita berikan supaya lebih bagus, lebih sempurna ke depannya. Yang pertama dari sisi pengembangan kawasan industri halal. Nah, kita tahu di Sumatera ini memang ciri khasnya memang lebih, ya artinya lebih nuansa Melayu ya, kalau kita bicara Melayu atau istilahnya Islam itu lebih kental, sehingga seharusnya memang Sumatera ini menjadikan semacam suatu contoh yang terbaik bagi Nusantara khususnya, karena halal di sini maknanya tentu sesuai dengan Islam ya. Nah, itu bisa kita lihat dari sisi ini
khusus wilayah Riau ya. Riau sendiri sebenarnya dari pencanangan gubernur kita yang luar biasa ya. Tapi dari sisi aplikasinya memang masih banyak yang harus kita jadikan PR. Ditambah lagi pengakuan beliau karena kita masih dalam keadaan COVID, itu menjadi juga kendala yang kita harus bisa laju. Ternyata ya karena masalah COVID kita tahu masalah misalnya pariwisata jadi disinggung. Pariwisata itu kan memang menjadi masalah ketika kemarin COVID, sehingga kan jadi masalah yang besar. Akhirnya banyak usaha kecil menengah, banyak hotel kemudian yang dirumahkan. Nah, itu juga menjadi masalah yang kita hadapi. Nah, ini yang kita sangat berharap ya mudah-mudahan ke depan masalah COVID bisa segera hilang dari bumi Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Nah, saya menyoroti misalnya di Bengkalis ya, kebetulan di Riau, kebetulan saya melihat ada mahasiswa disertasi S3 lagi meneliti tentang pariwisata halal di sana. Nah, itu merupakan hal yang sangat penting dan saya lihat ini semacam ikon Riau, Bengkalis ini, dan itu ternyata mendapat dukungan support dari DPRD-nya dan itu menjadi suatu suatu tambahan amunisi bagi kita untuk mendukung tadi literasi tadi. Nah, itu sangat mendukung. Artinya memang selama ini aturan-aturan yang dibuat itu masih ada yang belum dukungan yang kuat bagi baik di Pemdanya maupun DPRD-nya. Nah, alhamdulillah di Bengkalis itu setelah dilakukan penelitian dan mereka mendukung. Termasuk juga ini ada PR kita bersama yaitu BUMDes. Tadi saya lihat tidak disinggung. Jadi saya melihat ada hal yang mungkin terlupakan, masalah pedesaan. Pedesaan itu kan penting. Itu kan luar biasa sekarang APBDes atau dana desa yang besar itu bisa juga kita menjadikan semacam PR bersama bagaimana meningkatkan ekonomi syariah atau ekonomi Islam di pedesaan. Bahkan BUMDes syariah bahkan kebetulan juga diteliti ya, kebetulan saya juga sebagai menguji mahasiswa S3 itu juga melakukan penelitian tentang BUMDes. Dan ternyata di Indonesia belum ada semacam perda khusus BUMDes syariah. BUMDes syariah. Jadi ini suatu hal yang menarik untuk memperkuat mungkin di Sumatera khususnya. Ini bisa digalakkan, bisa disampaikan bahwa ada hal yang penting juga kita lupakan tentang BUMDes syariah. Karena BUMDes yang berkembang banyak yang tidak syariah. Yang mananya tentu riba tadi ya, tentang bunga ya. Di awal kita sudah sampaikan bahwa bunga atau riba itu merupakan hal yang sangat masih mencolok di masyarakat kita. Dan ini merupakan solusi juga buat masyarakat bagaimana mereka terlepas dari yang namanya jeritan atau jeratan dari lintah darat atau yang namanya rentenir. Nah, ini menurut saya ini suatu hal yang menarik itu. Ya, catatan bagi saya tadi adalah perlu ke depan BI mempertimbangkan bagaimana tentang desa ini difokuskan atau dijadikan semacam target ke depan ya, strategis ya ke depan. Mungkin 2021 dan seterusnya. Nah, terus kemudian masalah di perguruan tinggi ini juga kita lihat di Riau khususnya itu ada perguruan tinggi sudah membuka masalah halal center. Nah, halal center sudah ada kerjasama dengan lembaga terkait, Kemenak dan UMKM untuk masalah sertifikasi halal. Ya, ini juga menjadi masalah yang krusial bagi kita. Ketika misalnya UMKM berusaha lalu mereka kesulitan mendapatkan sertifikasi halal, nah ini perlu dibantu oleh perguruan tinggi dalam arti kata misalnya dalam masalah laboratorium atau uji apakah produknya halal atau haram, lalu kemudian MUI atau lembaga yang punya wewenang mengeluarkan yang namanya sertifikasi halal. Nah, jadi hal seperti ini saya rasa sudah sudah mulai nampak bahwa tentang ekonomi syariah itu sudah mulai menggeliat di masyarakat. Hanya saja memang saya katakan masih kurang ya, masih kurang dari sisi dukungan baik dukungan peraturan Perda tadi, terus kemudian dari dukungan peraturan-peraturan yang ada di lembaga terkait. Nah, kemudian masalah yang kedua, pengembangan model pembiayaan syariah untuk menjawab kebutuhan usaha syariah halal value chain, itu menurut saya yang masih menarik ya sekarang ini modelnya mudoroba musyoroka, itu masih menarik seperti rumah makan kuliner ya, khususnya rumah makan Padang misalnya ya di Sumatera Barat, ini paling masih menarik dan masih menguntungkan karena memang terbukti saling
membantu di antara kekeluargaan mereka. Dan ini tetap dipertahankan menurut saya. Dan ini merupakan suatu hal yang bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan ini juga bisa kita bentengi masyarakat dari hal-hal yang tadi yang bisa merusak ekonomi, seperti ekonomi yang berbau ribawi tadi. Nah, seperti kuliner juga demikian, masuk yang namanya tadi fashion dan yang lain-lain. Nah, memang sektor real itu masih menurut saya masih belum maksimal. Karena gini, kalau kita bicara sektor real, harusnya memang fokus kepada tadi pertanian, ya, perdagangan, masalah-masalah yang sifatnya langsung kepada masyarakat. Hanya saja memang kesulitan ketika membiayai tadi itu mereka mesti ke bank, ya. Dan mereka masih banyak masyarakat itu ke bank konvensional. Ini yang menjadi kita berarti pemahaman itu menjadi masih masalah. Apalagi sekarang masih ada di masyarakat. Kebetulan saya di mahasiswa itu masih juga mempertanyakan. Sama aja bank syariah dengan bank konvensional seperti itu masih muncul, pemahaman seperti itu masih kuat itu, sama aja. Nah, ini perlu kita sampaikan lagi, ini berat nih, artinya kita perlu ekstra pemahaman kepada masyarakat bahwa ya namanya bank syariah dengan bank konvensional tidak sama gitu, ya namanya pegadaian syariah dan pegadaian ya tidak sama. Nah, ini berarti kan masih ada PR besar kita tentang pemahaman yang masih rendah tentang pemahaman mereka tentang bank. Terus kemudian masalah yang ketiga, ya, program yang dilakukan itu tentang model pembiayaan syariah berbasis keuangan sosial. Ya. Nah, kalau kita lihat perkembangan lembaga wakaf dan zakat memang lumayan pesat, ya, khususnya di Riau berkembang. Tetapi dari segi pencapaian antara potensi dengan realisasinya masih belum menggembirakan. Ya. Nah, kita lihat misalnya ada beberapa lembaga zakat, baik Basnas maupun lembaga UPZ, dan termasuk wakafnya itu dari segi tata kelola itu masih belum tata kelolanya itu cover-coverannya masih belum maksimal. Apa terbuktinya? Yaitu masyarakat belum percaya, masih banyak belum percaya terhadap lembaga ini. Nah, oleh karena itu hal yang dilakukan adalah memang disampaikan kepada mereka, pada masyarakat tentang amanah ini dan perlu transparansi dan akuntabilitas di lembaga. Nah, itu yang masih kurang, ya, transparansi dan akuntabilitas. Dan laporan keuangan itu kalau bisa memang disajikan di website secara terbuka. Dan banyak lembaga-lembaga yang misalnya UPZ masih belum mau membuka laporan keuangannya. Nah, kebetulan saya orang akuntansi, memang masih banyak mereka yang enggan mempublish laporan keuangan tentang distribusi zakat. Nah, ini kan masalah juga tentang kepercayaan. Nah, ini perlu ditingkatkan lagi tentang tata kelola atau good governance bagi lembaga-lembaga yang khususnya bergerak di bidang sosial syariah. Nah, masalah wakaf ini juga sekarang lagi viral dan bagus tentang wakaf produktif yang perlu ditingkatkan lagi. Terutama sekarang sudah ada masalah undang-undang wakaf ini untuk tidak hanya di lembaga pesantren, juga masjid. Nah, apalagi tadi sudah ada ke depan mempercepat ekonomi pesantren. Nah, oleh karena itu perlu didudukkan lagi masalah keberadaan atau legalitas pesantren. Apakah memang yayasan, apakah memang dia khusus. Kalau wakaf itu kan berbeda. Kalau wakaf tadi dikatakan tidak akan berubah hartanya itu. Nah, khawatirnya kalau dilakukan secara bisnis, khawatirnya harta bisa berkurang. Padahal hukum wakaf tidak boleh harta itu berkurang. Nah, ini perlu ada semacam ketegasan legalitas pesantren atau masjid. Nah, karena memang tidak hanya pesantren, masjid pun bisa dijadikan semacam ekonomi masyarakat. Jadi masjid bisa dibentuk semacam unit-unit ekonomi untuk membangun masyarakat sekitar masjid misalnya. Nah, oleh karena itu kita lihat ya, semacam yang kami alami, yang kami teliti juga di masalah lembaga wakaf, ternyata di masyarakat itu banyak masyarakat yang tidak sekolah. Apa sebabnya? Ya karena ternyata lembaga wakaf tadi tidak produktif. Maknanya didiamkan begitu saja. Nah, ini juga menjadi masalah yang kita hadapi di lapangan. Nah, oleh karena itu hal yang menarik adalah perlu ditanamkan masalah jiwa Islamic entrepreneurship. Islamic entrepreneurship atau jiwa
kewirausahaan Islami. Ya, berhubungan kita bicara Islamic Finance, perlu ditekankan kepada para pengelola bahwa harta wakaf jangan sampai habis. Maka caranya bagaimana? Perlu ditanamkan jiwa tadi, disampaikan, diberikan pemahaman tentang kewirausahaan yang Islami. Nah, itu yang menjadi catatan bagi saya tentang yang ketiga. Yang berikutnya adalah tentang ekonomi pesantren tadi, menurut saya ini juga bagus ya. Saya melihat di Riau khususnya masih banyak pesantren yang fokus hanya pembelajaran, tapi melupakan ada masalah bagaimana mereka membiayai mereka, lembaga mereka. Maka perlu mandiri. Nah, kemandirian ini yang perlu dibangun pada pesantren, ya. Sehingga pesantren perlu juga diberi bekal bagaimana mereka bisa mandiri dengan membentuk usaha bisnis atau usaha ekonomi syariah di pesantren. Nah, kalau di Indonesia kan 26.000 ya, kalau lihat datanya. Kalau di Riau itu sekitar 250. Tidak tahu sekarang mungkin bertambah, tapi sekitar 250 pesantren yang ada di Riau. Nah, kalau di Sumatera tentu lebih banyak lagi. Oleh karena itu, ini juga menjadi PR ke depan, mempercepat akselerasi ini, bahwa pesantren punya potensi untuk membantu perekonomian umat, ya, khususnya tentu di lingkungan sekitarnya. Misalnya mereka diberikan pemahaman tentang jiwa sektor real, misalnya bertani atau menanam berternak sebagainya, sehingga ketika mereka bisa atau keluar dari pesantren mereka punya jiwa-jiwa untuk berusaha, dan itu adalah halal. Nah, kemudian rekomendasi saya dari webinar ini adalah yang pertama adalah apa? Kalau kita melihat dari literasi yang rendah dari 16,3 well literate, meskipun dianggap sebagai well literate, tapi ini kan masih nilainya 16,3. Maka masih diperlukan usaha yang ekstra untuk memberikan pemahaman dan edukasi baik formal maupun informal. Nah, saya sepakat tadi sama Bu Janin, memang ya kita harus memberikan pemahaman dan edukasi yang formal maupun informal. Nah, untuk pendidikan formal, maka saat ini memang yang sangat sangat getol dan sangat menjadi peran adalah perguruan tinggi. Kalau hemat saya memang perlu juga mulai dari SD tadi dikatakan, SMP, SMA sudah mulai dimasukkan semacam pemahaman tentang ekonomi Islam dan keuangan Islam. Sehingga ini mesti memberikan peluang bagi mahasiswa misalnya atau pelajar misalnya untuk mendapatkan pengetahuan tentang ekonomi dan keuangan Islam. Nah, caranya bagaimana? Caranya melakukan perubahan kurikulum atau penyesuaian kurikulum, baik mulai dari tingkat yang tadi yang di bawah perguruan tinggi maupun perguruan tinggi S1, S2, S3. Nah, memang sudah ada STIE, ya sudah ada STAI, sudah ada perguruan tinggi umum maupun Islam, tapi kita melihat tentang baru dikotomi juga. Contoh misalnya orang fakultas teknik itu seolah-olah mereka tidak perlu belajar ekonomi syariah gitu, seolah-olah begitu. Ini kan pemahaman yang dikotomi. Harusnya mahasiswa manapun dia, fakultas apapun dia, ketika bicara ekonomi dan Islam mereka diberikan semacam peluang. Dan menurut saya tentang kampus Merdeka itu bisa masuk, artinya orang ekonomi bisa ke teknik, orang teknik bisa ke ekonomi, sehingga mereka punya pemahaman yang holistik, punya pemahaman yang luas, wawasan yang luas, sehingga ketika mereka berekonomi pun berekonomi syariah yang Islami. Jadi tidak gagap menghadapi perubahan zaman. Nah, ke depan saya lihat memang syariah menjanjikan ya ke depan. Karena kita bisa melihat kegagalan kapitalisme, apalagi sosialisme itu sudah nampak. Nah, tinggal sekarang kita bagaimana menggiatkan, memfokuskan dan membantu dalam arti kata para pendidik baik mulai tingkatan SD sampai perguruan tinggi itu memang punya kesadaran tinggi tentang pentingnya ekonomi Islam dan keuangan Islam untuk membangun umat, untuk membangun negara supaya lepas dari krisis. Jadi, nah untuk informal, lembaga-lembaga bisnis terutama bergerak di bidang syariah itu berupaya untuk memberikan pengetahuan, misalnya tadi tentang keuangan syariah, lalu kemudian ada perubahan-perubahan, bahkan ada fintech teknologi yang perlu juga disampaikan. Ini kan perubahan-perubahan yang luar biasa, yang perlu yang perlu ekstra juga kita menyampaikan. Dan bagaimana menghadapi perubahan ini? Nah, ini perlu kesabaran. Nah, bagi kami perguruan tinggi misalnya, itu memang perlu ekstra kesabaran menyampaikan kepada peserta didik. Gitu. Itu rekomendasi yang
yang saya sampaikan, dan catatan tadi yang saya ingin sampaikan lagi sudah saya sampaikan di awal tentang tadi perlu kita pemberdayaan BUMDes Syariah. Jadi saya tidak melihat, ini catatan saya Bu, mudah-mudahan bisa diterima, dan ini sangat, menurut saya ini juga potensi yang besar, karena dana desa kan besar itu bisa membangun BUMDes Syariah. Dan yang terakhir lagi adalah ini juga dukungan regulasi yang bersifat terintegrasi. Nah, tadi saya juga melihat ada di chat, ada pertanyaan juga ya, itu kenapa kok Indonesia kalah dengan Singapura, kalah dengan Malaysia gitu ya. Kebetulan saya juga di Malaysia alumninya, mereka memang cepat, karena boleh jadi masalah regulasi kita yang dulunya tumpang tindih. Regulasi kita yang tidak terintegrasi, yang kadang overlapping. Nah, mudah-mudahan ke depan ini perlu dijadikan semacam bahan pikiran. Mengapa tadi regulasi itu kok berbeda-beda misalnya. Nah, apalagi kalau kita melihat masalah izin, mohon maaf ya, izin yang masih berbau riba itu masih besar dibandingkan yang syariah. Ini mungkin pertanyaan yang berat bagi BI mungkin ya, yang menyelenggarakan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Suhelmi atas pemaparannya yang secara garis besar adalah menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber pertama, yaitu Ibu Jadin Usman. Mungkin kita langsung ke pertanyaan, tapi mungkin sebelumnya sedikit aja mengenai apa yang disampaikan oleh narasumber pertama. Jadi secara keseluruhan laporan ekonomi keuangan syariah ini menyampaikan atau menginformasikan kepada kita bahwa ekonomi keuangan syariah masih berdaya tahan ditopang oleh permintaan domestik yang cukup kuat di tengah penurunan ekspor yang cukup tajam, terutama untuk sektor prioritas di halal value chain. Dan pengembangan tentunya juga prioritaskan kepada sektor-sektor prioritas tersebut. Dan kita juga sama-sama mengetahui bahwa dari laporan tersebut, sektor keuangan yang berbasis syariah memang perlu ditingkatkan optimalitasnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Sementara dari Pak Profesor Suhelmi tadi, ada beberapa hal yang menarik yang sempat kami catat di sini, adalah kenapa tidak mengadopsi era digital, khususnya untuk meningkatkan akuntabilitas dari lembaga-lembaga pengelola ZISWAF ya, dalam rangka untuk meningkatkan good governance dari lembaga-lembaga tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian yang bergabung dalam webinar kali ini, ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan melalui chat room. Rata-rata di sini menanyakan kepada Ibu Jadin Usman ya. Yang pertama ada dari Mbak atau Ibu Marianti Siska ya. Kenapa kita tidak berani meninggalkan aliran Keynes gitu ya? Maksudnya kenapa kita tidak langsung murni syariah? Beliau yakin dengan meninggalkan aliran itu, literasi mungkin akan bisa meningkat secara cepat. Gitu. Kemudian yang kedua ada namanya dari Gani Fahrurosi. Apa konsep yang diusung oleh pemerintah dalam meningkatkan literasi di pasar modal syariah, gitu ya? Kan kita sama-sama ketahui bahwa pasar modal syariah ini adalah salah satu bentuk dari ekonomi keuangan syariah. Jadi yang ditanyakan beliau adalah apakah konsep yang diusung oleh pemerintah untuk meningkatkan literasi di pasar modal syariah. Kemudian ada Pak M. Ihsan dari Bank Bengkulu. Ini banyak pertanyaannya, namun ada yang beberapa yang menurut kami layak untuk disampaikan. Antaranya adalah
bagaimana cara kita memastikan lembaga pengelola Ziswaf itu telah menerapkan good governance gitu ya. Jadi ini nanti terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zuhelmi tadi. Jadi bagaimana kita memastikan bahwa sebuah lembaga Ziswaf ini telah menerapkan good governance secara baik. Kemudian di sini Pak Iksan juga menanyakan bagaimana cara mengukur literasi terhadap konsep dan prinsip dasar ekonomi keuangan syariah tersebut. Tadi memang secara sepintas sudah disampaikan oleh Bu Janine Rusman, namun mungkin di sini yang ditanyakan adalah parameter-parameter apa aja sih yang diukur untuk menghasilkan indeks literasi. Yang berikutnya ada dari pelaku UMKM, Bu. Di sini ada namanya Ibu Martini. Kenapa indeks literasi hanya 16,3%? Yang ini mungkin senada dengan pendapat dari Pak Zuhelmi bahwa angka 16,3% ini meskipun secara indikator adalah well illiterate, namun ini mungkin dianggap oleh Bu Martini cukup rendah. Padahal orang Indonesia ini kan mayoritas Muslim. Kenapa bisa seperti itu? Kemudian yang berikutnya dari Ibu Rahmania Nurul dari Universitas Erlangga. Nah, kita ketahui bahwa di Malaysia sudah ada lembaga yang menaungi halal value chain pada CWLS. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Apakah sudah ada lembaga yang menaungi? Kalau sudah ada, itu lembaga apa? Mungkin itu sementara yang sempat kami catat. Nanti kalau sudah ada tambahan pertanyaan akan kami sampaikan lagi. Kepada Ibu Jadin, kami persilahkan. Terima kasih Pak Teguh. Alhamdulillah banyak ya Pak pertanyaannya Pak. Berarti cukup menarik dan banyak yang menyimak. Alhamdulillah. Yang pertama ini tentang kenapa kita tidak meninggalkan konsep Keynes ya Pak ya, Pak Teguh ya? Ya, istilahnya mungkin kenapa kita nggak langsung aja meninggalkan konsep ekonomi ribawi kali seperti itu ya kurang lebih. Langsung aja kita convert gitulah ke ekonomi syariah. Dengan begitu menurut beliau harapannya literasi bisa meningkat lebih baik ataupun lebih cepat. Mungkin saya ulang ya. Jadi Ibu ini Marianti Siska menanyakan kenapa kita tidak langsung meninggalkan konsep yang kita anut sekarang ini yang menurut beliau adalah konsep-konsep seperti teori yang disampaikan oleh teori Keynes gitu. Nah, menurut beliau kalau kita bisa meninggalkan teori-teori konsep ataupun teori Keynes itu literasi mungkin bisa meningkat lebih cepat ataupun lebih baik. Oh iya Pak, terima kasih. Mungkin saya jawab singkat dulu ya Pak ya, karena memang sebetulnya penjelasannya ini bisa panjang lebar dan sangat menarik dan bisa banyak sudut pandang ya Pak. Cuman mungkin kami melihat, mungkin Bapak Teguh juga bisa menambahkan nantinya, bahwa memang dalam kita semua menyadari keunggulan prinsip ekonomi syariah pastinya. Bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan, tidak boleh mengeksploitasi mitra, kita melihat bahwa transaksi itu suatu kemitraan dan tidak ada kita tidak boleh mengambil keuntungan sebesar-besarnya yang merugikan orang lain. Itu memang sesuatu yang pastinya akan menciptakan keadilan itu sendiri dan akan sangat baik untuk keseimbangan dan stabilitas ekonomi itu sendiri. Namun demikian memang untuk berpindah dengan cepat
atau mengganti suatu sistem itu tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang sangat pendek dan harus dilakukan secara bertahap, bukan hanya melihat dari sisi bentuk, tapi juga melihat dari sisi fungsi-fungsi dan prinsipnya itu sendiri. Maksud kami, bagaimana kita kita mengedepankan apakah memang konsep yang dilakukan sekarang ini sudah memiliki fungsi keadilan. Apakah sudah memiliki, tadi Pak Zulhemi juga menyatakan transparansi. Apakah semua pihak yang bertransaksi itu benar-benar memahami informasi, kelengkapan informasi untuk mengambil keputusan dalam bertransaksi. Jadi memang secara bertahap pasti pemerintah juga akan mendorong bagaimana sistem dan tata kelola itu dilakukan tanpa harus mengedepankan bentuknya. Yang penting prinsip-prinsip itu dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian itu sendiri tentunya. Ini sesuatu yang debatable dan memang justru itulah kami sangat ingin supaya literasi masyarakat terhadap pemahaman konsep prinsip syariah itu sendiri penuh, bukan hanya sebagai konsumen tapi juga sebagai pengguna atau pelakunya sendiri, bagaimana mengedepankan prinsip syariah itu, kejujuran, transparansi, juga tadi di dalam literasi ekonomi syariah seperti ada pertanyaan keempat, bagaimana mengukurnya, itu juga sampai ditanya di surveinya itu bagaimana menyikapi masa depan. Maksudnya apa? Contohnya mungkin mohon izin kalau misalnya boleh saya jawab terhadap salah satu surat misalnya yang saya pahami dan juga ada di dalam konteks survei itu sendiri, bagaimana kita menyikapi pendapatan yang mungkin berlebih atau sudah cukup untuk kita gunakan untuk mengkonsumsi. Seberapa cukup sih kita mengkonsumsi, seberapa besar kita harus menyimpan atau menabung untuk masa depan, itu semua ada pengetahuannya dan diuji pemahamannya di indeks literasi itu sendiri. Jadi bagaimana sikap, bukan hanya sekedar pemahaman tentang bentuk-bentuk atau akad fikih itu sesuatu yang sangat penting, tapi itu pemahaman yang sudah lebih tinggi lagi. Tapi juga bagaimana implementasinya sehari-hari, itulah yang diukur dalam indeks literasi ekonomi syariah. Nah, itu mungkin yang boleh ini saya catat ada 5 pertanyaan. Bagaimana Pak Teguh, apa saya boleh ke pertanyaan kedua tentang pasar modal syariah? Ke pertanyaan kedua Pak Teguh? Iya, mengenai pasar modal. Jadi tadi ada yang menanyakan pasar modal ini kan berarti pasar modal syariah ini kan adalah salah satu bentuk ataupun implementasi dari ekonomi keuangan syariah. Nah, ini bagaimana konsep yang diusung oleh pemerintah dalam meningkatkan literasi di pasar modal syariah gitu. Jadi mungkin ini aja ya, dia mengartikan kalau di pasar modal yang non syariah, orang mungkin main di pasar modal seperti itu. Tapi kalau di pasar modal syariah, bagaimana cara meningkatkan literasinya? Gitu. Oh iya, mungkin itu pemahaman tentang pasar modal syariah memang supaya masyarakat itu juga memahami konsep apa itu pasar modal ya, dan apa bedanya dengan pasar modal syariah. Karena memang pada dasarnya sepemahaman kami, equity atau saham itu yang sifatnya bagi hasil secara prinsip sudah sesuai dengan prinsip syariah yang memang berdasarkan bagi hasil tanpa menjanjikan suatu fixed return. Tapi memang pasar modal syariah itu pastinya dijelaskan apa yang masuk ke dalam indeks saham syariah, apa saja persyaratan suatu korporasi itu bisa masuk listed di dalam indeks saham syariah. Itu memang peningkatan literasinya perlu dilakukan. Saya rasa bapak-bapak
pimpinan di dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan ya mungkin Pak Teguh ya, itu sudah melakukan banyak sosialisasi dan kami juga mendukung ikut bersama, misalnya di dalam ISEF juga kami melakukan sosialisasi bersama terhadap jasa-jasa keuangan syariah termasuk di dalamnya pasar modal syariah. Kemudian kalau nggak salah Pak Teguh, yang pertanyaan ketiga tentang lembaga amil zakat ya, bagaimana menjaga tata kelola atau menjamin, ini sebetulnya persis sekali seperti yang Pak Profesor Zulhelmi juga tadi rekomendasikan, bagaimana meningkatkan tata kelola atau governance untuk lembaga keuangan sosial syariah ya Pak ya? Iya. Bagaimana kita mau memperoleh kepastian bahwa sebuah lembaga ziswaf atau pengelola ziswaf itu telah menerapkan good corporate governance gitu. Betul sekali Pak. Mungkin nanti Profesor Zulhelmi juga bisa menambahkan karena beliau sepertinya sangat paham terhadap pengelolaan yang baik, tata kelola yang baik, bahwa memang untuk bisa mengoptimalkan keuangan syariah pastinya yang dipentingkan itu tata kelola yang baik supaya masyarakat juga percaya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat semakin tinggi, pastinya akan menjadi efektif baik pengumpulan maupun bagaimana menjamin penyalurannya sesuai dengan tata kelola. Dalam hal ini Bank Indonesia bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas dan beberapa pihak di luar negeri itu mengembangkan namanya Zakat Core Principle. Itu sudah diluncurkan di tahun 2016 yang lalu. Intinya itu Zakat Core Principle itu terkait aturan-aturan good governance di lembaga amil zakat. Jadi bisa dianalogikan Pak Teguh dengan Basel Core Principle untuk industri perbankan, tapi ini Zakat Core Principle untuk lembaga amil zakat. Jadi di sana malah benar-benar dijelaskan, dipaparkan dan dibelah dalam beberapa core principle, dimulai dari bagaimana pencatatannya, bagaimana penggunaannya, itu sangat lengkap sekali. Tapi ada di laporan ekonomi keuangan syariah juga ada. Tapi mohon maaf saya tidak hafal semua core principle yang ada di dalamnya. Cuman utamanya itu memang prinsip-prinsip itu sudah cukup detail dikembangkan. Cuman pertanyaan menariknya tadi itu balik kembali bagaimana meyakinkan bahwa prinsip itu dilakukan. Nah itu memang perlu perlu suatu sistem ya, mungkin saya pikir mohon maaf itu memang sesuatu yang sangat penting, tapi memang mungkin terkait dengan bagaimana meyakinkan bahwa prinsip-prinsip itu dijalankan, harus emang ada suatu sistem tata kelola atau kelembagaan yang jelas. Aturannya sebetulnya udah ada di Undang-Undang Zakat, tapi bagaimana memang mengenforce atau mengedepankan ketaatan terhadap prinsip-prinsip itu sendiri. Saya pikir literasi masyarakat makin baik, masyarakat memahami, itu akan akhirnya mengalir ke sana juga, karena masyarakat akan paham mana lembaga amil zakat yang emang bagus, yang mana tata kelolanya terjamin. Justru itu dengan begitu masyarakat akan pastinya bisa memilih, dan itu akan mendorong lembaga amil zakat itu sendiri untuk berkinerja atau melakukan tata kelola dengan baik. Mungkin itu untuk pertanyaan nomor 3 Pak Teguh. Baik, ini karena waktunya juga sudah tinggal sedikit. Ada beberapa pertanyaan nih, mohon izin Bu Jadin, saya beralih ke Pak Zulhelmi ya. Ya silakan Pak Teguh. Iya, ada beberapa pertanyaan nih untuk Pak Zulhelmi. Ada dari Mbak Asna Fadilah dari IAIN Bukit Tinggi, dan ada Mbak Suryati Widyastuti. Jadi kurang lebih seperti ini Pak. Seperti Bu Suryati Widyastuti menyampaikan bahwa di daerahnya sudah ada BUMDesa yang sudah menerapkan sistem akad, yang paling enggak dia berusaha untuk menerapkan basis syariah di dalam
menjalankan operasional BUMDes-nya itu tersebut. Nah, beliau menanyakan apa yang berikutnya harus dilakukan. Ya, ini mungkin Pak Suhemi bisa memberikan pandangan, dan di Asna Fadilah juga menanyakan bagaimana mengembangkan ekonomi keuangan syariah di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami persilakan Pak Suhemi. Ya, terima kasih Pak Teguh atas penyampaian soal permasalahan, pertanyaan. Yang saya singgung juga sedikit tentang Pak Teguh izin tentang pertanyaan good governance tadi. Oh iya, silakan Pak. Ini jadi memang kalau saya mengatakan kalau supaya secara umum nama Islamic governance. Islamic governance itu bisa dibagi dua, Islamic corporate governance, Islamic government governance. Nah, itu sudah saya buat semacam tulisan di situ ya. Jadi bedanya gini, kalau kita bicara hari ini kan tadi lengkap ya, jadi ada yang bisnis, ada yang sosial. Ya, maka itu kalau yang wakaf, Ziswak itu dia masuk Islamic governance, dia bukan corporate. Kalau corporate bahaya, itu kan lebih kepada perusahaan-perusahaan. Kita kan bicara zakat, infak, sedekah itu lembaga yang katakanlah non profit, ya kan, lembaga yang fokus untuk melayani masyarakat. Nah, oleh karena itu bagaimana cara memastikannya? Sebenarnya kalau kita bicara yang lebih gampang gini aja. Kira-kira banyak enggak orang mendistribusikan atau zakat ke tempat itu? Kalau tidak, berarti itulah namanya gagalnya atau kurangnya penerapan prinsip-prinsip governance. Jadi sebenarnya kita lihat sinyalnya itu dari situ bisa nampak. Kebetulan saya juga membimbing ya tentang itu di mahasiswa S3 di Trisakti. Itu juga memang mereka melihat dari sisi itu. Kenapa lemahnya UPZ kita di Indonesia atau Basnas termasuk? Padahal sebenarnya mereka bukan tidak berzakat, mereka berzakat tapi langsung ke keluarganya, ya kan? Langsung keluarganya, tidak menggunakan ke lembaga. Nah sebenarnya bisa ada solusinya kalau mereka lembaga itu mau dikasih misalnya nama-nama keluarga saya yang ini perlu dibantu, mungkin dia mau ngasih ke lembaga UPZ, sehingga mereka yang menyampaikan dengan ngasih kupon misalnya. Tapi sayangnya kan tidak begitu. Nah, itu yang disebut kurang percaya, tidak percaya dengan lembaga, apalagi tadi saya bilang laporan keuangannya yang juga tidak dipublish secara rutin. Jadi orang merasa tidak percaya. Jadi sebenarnya gampang, prinsipnya gini, transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibility, independence, fairness. Nah, itu 5 prinsip dalam tata kelola yang baik. Nah, itu masukan saya jadi ya tentang masalah tata kelola itu memastikannya ya tingginya tingkat kepercayaan. Kalau rendah berarti itu kurang tata kelolanya. Yang masalah BUMDes tadi ya itu alhamdulillah berarti yang bertanya jadi BUMDes syariah itu memang namanya tidak mesti BUMDes syariah, tidak mesti namanya BUMDes syariah, yang penting akadnya syariah. Karena kita kan terjebak dengan nama. Bisa aja BUMDesnya konvensional tapi akadnya diperbaiki, semuanya syariah. Secara formal dia BUMDes saja. Tapi secara hakikat dia BUMDes syariah. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Boleh jadi dia misalnya mendaftarkan kepada lembaga keuangan syariah, misalnya apakah ke OJK, ke BI misalnya, tentang karena dia sudah core-nya syariah. Sampaikanlah bagaimana akad-akad yang sudah diterapkan di BUMDes. Jadi memang ini menarik, bagus menurut saya, karena desa itu langsung menyentuh di wilayah paling kecil, terpencil. Kemudian yang ketiga, yang pertanyaan tentang apa tadi, Bu? Apa tadi pertanyaannya tentang? Ini Pak, tentang menyeimbangkan ekonomi keuangan syariah di tengah COVID, Pak. Ya, kalau kebetulan saya kemarin ngisi juga webinar tentang itu di Sumatera Utara, juga mengangkat tentang bagaimana membangun masyarakat yang ekonomi syariah itu bangkit di masa pandemi. Yang pertama kita harus meyakini bahwa namanya pertama wabah ini tidak akan selamanya, pasti dia akan berakhir. Itu membangun optimisme dalam masa seperti ini penting. Banyak orang yang putus asa, banyak yang lemah semangat, padahal ini optimis itu kunci dasar, modal dasar membangun suatu keyakinan ekonomi. Nah, jadi dalam masalah ini memang kita perlu menuntut yang namanya kesabaran, ya. Artinya kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Insya Allah Allah memberikan jalan. Kan sudah ada janji Allah, barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan dia jalan yang tidak disangka-sangka, memberi rezeki yang tak sangka. Yang penting yang kita lakukan sesuai dengan syariah. Jangan sampai kita bersemangat tapi melanggar syariah. Karena syariah ini menghasilkan berkah. Nah, berkah itu yang paling penting. Ya, jadi untuk membangun masyarakat yang berekonomi syariah itu memang membangun optimalisme dari sisi keyakinan.
bahwa kalau orang bilang badai akan berlalu, kan gitu. Nah, cuma kan perlu penyampaian tentang kesabaran tadi. Tingkat tinggi adalah takwa kepada Allah SWT, kesabaran dibangun, lalu membangun hubungan hubungan persaudaraan, hubungan masyarakat yang semua didasari oleh spiritual. Jadi faktor spiritual itu menjadi dasar bagi kita bermuamalah. Maka itu bicara usul fikih muamalah dalam bisnis syariah itu sangat penting. Yaitu apa dasarnya? Keimanan. Bahwa kita yakin bahwa rezeki di tangan Allah, bukan di tangan karena bekerja. Itu yang kita bangun. Serasa itu memberi masukan kepada para penanya. Mohon maaf, mungkin agak kurangnya. Itu Pak Teguh. Baik, terima kasih Pak Zul. Tadi juga ada penyampaian ucapan terima kasih Pak dari Mbak Suryati Widyastuti atas saran dan masukannya. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara Pak, Ibu dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Ada beberapa masukan sih, bukan pertanyaan, ada masukan terutama nih untuk laporan ekonomi syariah. Mungkin kepada Pak Bu Jardin ya. Jadi dari Mbak Rosalina dari UTT Palembang, penelitian kualitatif mungkin perlu disampaikan juga agar laporannya lebih komprehensif. Ya, ini pasti nanti ke depan akan dilakukan dengan semakin banyaknya variasi ataupun dinamika ekonomi syariah ke depan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum menutup acara pada sore hari ini, mungkin ada beberapa poin penting dari pembahasan webinar pada sore hari ini. Yang pertama adalah indeks literasi. Bagaimanapun, tadi sudah disampaikan oleh Pak Zul juga, keberadaan indeks ini sangat bagus, sangat bermanfaat. Paling enggak kita bisa mempunyai acuan untuk menyusun program ataupun strategi pengembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia ke depan. Kemudian satu hal lagi yang tadi cukup banyak dibahas adalah mengenai akuntabilitas ataupun penerapan good governance ataupun bukan good governance ya, pengelolaan yang baik dari lembaga pengelola ZISWAF. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai penutup dari acara pada sore hari ini. Kami moderator tentu saja menyampaikan permohonan maaf dan tentu saja dalam memandu acara ini banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mohonkan maaf sebesar-besarnya kepada para narasumber dan kepada seluruh Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan tentunya kepada Profesor Zulhelmi dan juga Ibu Dr. Jardin. Juga tentunya terima kasih kami ucapkan kepada Pak Teguh Setiadi sebagai moderator. Luar biasa pertemuan kita pada hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua tentunya. Balik kampung di akhir pekan, menengok sarang burung tempua. Webinar ini kita laksanakan. Semoga bermanfaat bagi semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di penghujung acara ini kami perlu mengingatkan kepada kita semua Bapak dan Ibu untuk memastikan Bapak dan Ibu telah mengisi daftar hadir. Kemudian juga 5 penanya terbaik pada sore ini akan diberikan hadiah. Nanti nama-namanya akan dimunculkan di layar. Kembali Bapak dan Ibu kami perlu mengingatkan kepada kita semua, Bapak dan Ibu untuk pasti telah mengisir daftar hadir Bapak Ibu sekalian. Kemudian 5 penanya terbaik akan diberikan hadiah. Terima kasih atas kebersamaan ini Bapak dan Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu, rekan-rekan Rio, Bu Jardin, Pak Terima kasih Pak Jardin. Terima kasih Pak rekan-rekan Hendra. semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Zul. Pak Zul Helmi, terima kasih Pak Zul. Terima kasih Mohon Profesor pamit. Zulhelmi. Ya Bu, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tantan, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih Pak Zuhri MC.